Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novita Maharani Anajiah. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa. Nah, di sini saya akan menyampaikan presentase dari hasil penelitian saya yang berjudul Meta-analisis efektivitas penggunaan perangkat lunak GeoGebra dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan matematis siswa. Nah, di sini dimulai dari pendahuluan dulu. Nah, pendahuluan ini yang pertama dari pentingnya penggunaan GeoGebra sendiri. Nah, pentingnya penggunaan GeoGebra di sini saya bagi yang pertama, integrasi teknologi dalam pendidikan. Jadi kan GeoGebra ini merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam pendidikan. Nah, apa saja sih integrasinya teknologi dalam pendidikan? Yang pertama, teknologi memperbaiki pemahaman dan dapat meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Nah, ini menurut Attard dan Holmes, menurut Marisa dan Safek. Nah, selain itu juga teknologi dalam pembelajaran matematika dapat mendukung keterampilan dan pengetahuan untuk abad ke-21. Nah, selain itu ada juga manfaat dan fungsi dari GeoGebra. Nah, GeoGebra dapat menghubungkan geometri dinamis, komputer algebra sistem, dan spreadsheet. Jadi di dalam GeoGebra itu banyak sekali aplikasi yang dapat kita gunakan, yang digunakan untuk mendukung pembelajaran matematika. Selanjutnya, ada fungsi yang lain, yaitu memungkinkan siswa untuk menggambarkan konsep geometri secara visual, membantu siswa dengan pemahaman di bawah rata-rata. Jadi, di dalam GeoGebra, siswa itu dapat mengilustrasikan bagaimana sih konsep geometri yang sebenarnya secara visual yang dapat dilihat oleh siswa, tidak hanya angan-angan saja. Kemudian lanjut ke permasalahan. Nah, jadi mengapa studi ini dilakukan? Jadi yang pertama itu adanya hasil penelitian yang bervariasi. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa GeoGebra itu efektif meningkatkan kemampuan matematis siswa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kustiawati, oleh Kusuma, oleh Septian dan Prabawanto. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa GeoGebra itu efektif dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa. Namun ada juga beberapa penelitian lain yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan dari penggunaan GeoGebra. Jadi antara penggunaan GeoGebra dan tanpa penggunaan GeoGebra itu tidak ditemukan perbedaan signifikan. Kemudian ada permasalahan lain juga, yaitu kesenjangan penelitian. Jadi, karena hasil penelitiannya bervariasi, hasilnya itu bervariasi, maka kalau misalnya kita akan menarik kesimpulan apakah GeoGebra ini efektif atau tidak, itu akan membuat kesalahan. Nah, sehingga di sini ada penyebabnya. Nah, apa sih penyebabnya? Yang pertama itu ada metode dan kondisi pembelajaran yang berbeda. Jadi, tadi itu ditemukan bahwa ada yang signifikan, ada yang tidak. Nah, itu berarti mungkin dalam pembelajarannya itu ada perbedaan metode penelitian dan kondisi pembelajaran yang menyebabkan hasilnya itu tidak konsisten. Kemudian ada kurangnya studi meta-analisis. Nah, hasil penelitian yang bervariasi ini itu kan dapat membuat kesalahan dalam membuat kesimpulan. Nah, oleh karena itu dilakukan studi meta-analisis. Jadi bagaimana menyimpan semua studi yang sudah dilakukan meneliti bahwa GeoGebra itu efektif dalam kemampuan matematis siswa.
Nah, solusinya dari permasalahan tersebut itu yang pertama dilakukan studi meta-analisis. Jadi, perlunya meta-analisis untuk mengintegrasikan hasil-hasil penelitian utama, menghasilkan temuan yang lebih umum dan informatif. Selanjutnya, itu ada solusinya yaitu kebijakan berdasarkan penelitian. Jadi nanti informasi dari meta-analisis itu dapat membantu dalam membuat kebijakan pendidikan yang lebih baik. Yang selanjutnya itu pengembangan penggunaan GeoGebra. Jadi hasil penelitian ini itu akan memberikan kontribusi pada literatur dengan menyediakan informasi penting untuk pengembangan penggunaan GeoGebra di masa depan. Nah, sekarang kan ditemui bahwa banyak guru-guru yang sangat bingung apakah GeoGebra ini benar-benar efektif atau tidak diterapkan dalam pembelajaran. Nah, mungkin dari studi meta-analisis ini dapat meyakinkan guru bahwa metode itu tepat untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa sehingga guru dapat mengembangkan penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran. Nah, langsung masuk ke metode penelitian. Di sini, metode penelitian menggunakan pendekatan meta-analisis. Jadi, dalam pendekatan meta-analisis ini nanti akan menganalisis beberapa artikel dari jurnal nasional, membahas pengaruh penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika terhadap kemampuan siswa. Nah, bagaimana tahapan meta-analisis tersebut? Nah, ini menurut Borenstein, itu yang pertama dia adanya kriteria inklusi. Nah, pada studi meta-analisis ini, kami menggunakan kriteria inklusi. Yang pertama itu ada rentang tahun publikasi. Nah, kami mengambil dari antara tahun 2015 sampai tahun 2024. Kemudian lokasi dan publikasi. Jadi, lokasi yang kami pilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan di Indonesia. Dan publikasinya itu bisa jurnal, proceeding, proceeding internasional maupun nasional, atau juga terindeks Sinta. Nah, selain itu, ada juga desain studi. Nah, di sini memiliki minimal satu kelas eksperimen dengan GeoGebra dan satu kelas kontrol tanpa GeoGebra. Jadi dalam studi yang kami analisis itu harus ada satu minimal kelas eksperimen. Nah, kelas eksperimen ini merupakan kelas dengan pembelajaran matematika menggunakan perangkat lunak GeoGebra dan ada juga kelas kontrol minimal satu untuk pembelajaran tanpa penggunaan GeoGebra. Selanjutnya, yang data statistik itu studi atau artikel yang kami masukkan ke dalam analisis ini harus melaporkan jumlah sampel atau N, kemudian ada nilai rata-rata atau mean, dan ada standar deviasi. Nah, ini baik dari keduanya ya, baik ada jumlah sampel dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, ada nilai rata-rata dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan juga standar deviasi dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, selanjutnya itu ada pengumpulan data. Nah, data atau studi-studi yang akan kami analisis, kami menggunakan sumber datanya itu dari Google Scholar dan Scopus. Nah, melalui beberapa tahapan dari kriteria inklusi tadi, kami mendapatkan 10 artikel yang dapat kami analisis menggunakan metode penelitian meta-analisis ini. Nah, selanjutnya, analisis statistik itu tadi jurnal yang kami kumpulkan atau studi yang kami kumpulkan itu sudah meliputi tadi ada jumlah sampel, jumlah individu, jumlah siswa, kemudian ada nilai rata-rata, ada standar deviasi baik dari kelas kontrol dan kelas eksperimen.
Nah, itu kami olah datanya menggunakan Excel dan kami juga masukkan variabel moderatnya. Nah, di sini kami menggunakan variabel moderatnya yaitu jenjang pendidikan, tipe publikasi, kemudian ada tipe kontrol, dan juga yang terakhir adalah jenis kemampuan matematis. Kemudian kami lakukan perhitungan effect size. Nah, di sini menggunakan standar mean difference atau SMD. Nah, untuk mengatasi perbedaan skala penilaian. Jadi, kami menganalisis ukuran efeknya ini menggunakan metode SMD tadi. Dan analisis ini menggunakan software RS Studio dengan sintak dari Sarah Baldus, Gerta Rucker, Guido Scottwer, dan Wolfgang dan kawan-kawan. Nah, di sini masuk hasil dan pembahasan. Yang pertama itu hasil dari penelitian yaitu efek size SMD tadi. Nah, di sini ditemukan efek size ukuran efek dari 10 studi. Nah, di sini ada 10 studi. Itu berkisar antara 0,45 sampai 3,86. Dan semua studi itu menunjukkan ukuran efek yang positif, 100%. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan GeoGebra ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran yang tanpa GeoGebra. Nah, lanjut di sini ada hasil penelitian model random effect. Nah, model random effect kami bisa lihat pada hasil yang tadi di bagian pojok kiri. Nah, di sini ada random effect model kalau diperbesar menjadi seperti ini. Nah, di sini menyatakan bahwa jumlah random effect itu ada 299 pada prediction interval. Jadi di sini prediction intervalnya itu ada 299 jumlahnya. Nah, di sini ada tes heterogeneity atau heterogenitas. Nah, di sini ada I kuadrat. I kuadrat itu di sini nilainya 87%, T kuadratnya 0,8531, dan P-value-nya kurang dari 0,01. Dengan SMD-nya itu 1,31. Nah, ini merupakan kategori yang moderat. Nah, jadi kesimpulan dari sini terdapat efek signifikan penggunaan GeoGebra pada kemampuan matematis siswa. Nah, kemudian hasil penelitian yang selanjutnya yaitu uji heterogenitas. Nah, di sini hasilnya. Di sini terlihat bahwa nilai Q itu sebesar 70,44 dengan DF-nya 9 dan P-value-nya kurang dari 0,0001. Nah, karena P-value-nya kurang dari 0,05, taraf signifikan 0,05 atau 5%, maka distribusi efek ini bersifat heterogen. Nah, dan tingkat variasi antar studi itu tadi besar, yaitu 87,2%. Jadi ini termasuk beragam. Kemudian yang selanjutnya hasil penelitian bias publikasi. Di sini ada funnel plot dan ini ada garis regresi dari funnel plot asimetri. Nah, di sini ada nilai-nilainya. Kemudian di sini juga ada hasil file save and calculating. Nah, funnel plot ini menunjukkan bahwa penyebaran ukuran efek itu tidak sepenuhnya simetris. Nah, di sini juga sudah ditunjukkan bahwa bias estimasi itu sebesar 9,0898. Nah, ini lebih dari satu nilainya, maka menunjukkan bahwa studi ini tahan terhadap bias publikasi.
Kemudian yang selanjutnya hasil penelitian yang menganalisis variabel moderator. Nah, di sini ada hasil yang menganalisis variabel moderator. Yang pertama mungkin kita lihat dari atas, yaitu jenjang pendidikan. Nah, di sini kita ketahui bahwa SMA memiliki ukuran efek 1,72. Sedangkan perguruan tinggi itu memiliki ukuran efek 1,27, sedangkan SMP 0,65. Dan di sini p-value-nya bernilai 0,13. Nah, ini menunjukkan p-value lebih besar dari nilai signifikan yaitu 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini tidak ada perbedaan signifikan. Jadi, GeoGebra itu efektif meningkatkan kemampuan siswa SMA dibandingkan SMP dan perguruan tinggi. Nah, ini karena ukuran efek dari SMA itu lebih besar dibandingkan perguruan tinggi dan SMP. Nah, lanjut. Hasil penelitian yang selanjutnya kepada variabel moderator tadi ada tipe publikasi. Nah, karena ini semua studi itu adalah tipe publikasi jurnal. Kemudian ada kelas kontrol. Nah, tadi kelas kontrolnya itu semuanya menggunakan pembelajaran tradisional tanpa ada penggunaan teknologi yang lainnya. Yang terakhir adalah jenis kemampuan matematik. Nah, dapat dilihat bahwa ukuran efek terendah itu kemampuan komunikasi matematif yaitu 0,7, sedangkan ukuran efek tertinggi itu pada kemampuan matematis pemahaman konsep yaitu 2,11. Nah, di sini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan karena p-value-nya itu 0,17, di mana ini adalah lebih besar dari 0,05 atau taraf signifikan 5%. Nah, kita masuk ke pembahasan. Jadi, yang pertama, efek positif dari GeoGebra. Nah, jadi GeoGebra memiliki efek positif yang besar terhadap kemampuan matematis siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran yang tanpa GeoGebra. Nah, rata-rata siswa yang mendapatkan pembelajaran dengan GeoGebra melebihi kemampuan matematis siswa sebesar 87,2% di kelas tanpa GeoGebra atau yang tadi yang dinamakan kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan pembelajaran tradisional. Selanjutnya, kalau kita lihat dari jenjang pendidikan tadi, hasil dari jenjang pendidikan, bahwa penelitian pada jenjang SMA itu menunjukkan ukuran efek yang lebih besar dibandingkan jenjang SMP dan perguruan tinggi. Nah, di sini tidak ada perbedaan signifikan dalam ukuran efek berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi, GeoGebra ini efektif untuk semua jenjang pendidikan. Karena p-value-nya itu 0,13, yaitu lebih dari 0,05. Yang terakhir yaitu kita lihat dari jenis kemampuan matematis, di mana GeoGebra ini paling efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Karena tadi ukuran efeknya itu paling tertinggi, yaitu kemampuan pemahaman konsep matematis. Nah, kalau dilihat dari p-value-nya, maka tidak ada perbedaan signifikan dalam penggunaan GeoGebra dalam berbagai jenis kemampuan matematis. Nah, kesimpulannya, jadi GeoGebra ini memiliki dampak positif yang besar terhadap kemampuan matematis siswa. Jadi, penggunaan GeoGebra ini dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa apabila diterapkan dalam pembelajaran. Kemudian, penggunaan GeoGebra pada pembelajaran matematika ini juga memberikan pengaruh yang kuat. Jadi, adanya perbedaan yang signifikan terhadap kemampuan matematis siswa dibandingkan dengan pembelajaran yang tanpa GeoGebra. Jadi, pemanfaatan GeoGebra ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan matematis siswa. Nah, penggunaan GeoGebra sendiri
efektif dalam semua jenjang pendidikan, baik itu di tingkat SMP, baik itu di tingkat SMA, dan perguruan tinggi. Jadi, semuanya cocok digunakan untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi, tanpa ada perbedaan efektivitas atau perbedaan pengaruh. Nah, selanjutnya, GeoGebra sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Jadi, daripada kemampuan matematis siswa yang lain, misalnya yaitu di sini ada representatif matematif, berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi matematis, dan pemecahan masalah. Nah, GeoGebra ini sangat efektif apabila untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis. Selanjutnya, di sini GeoGebra itu tidak menunjukkan perbedaan besar dalam meningkatkan kemampuan matematis lainnya. Jadi yang tadi paling besar yaitu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis, sedangkan untuk kemampuan matematis yang lain itu GeoGebra dengan pembelajaran biasa atau tanpa GeoGebra itu tidak menunjukkan perbedaan yang besar. Selanjutnya, penggunaan GeoGebra itu dianjurkan untuk diterapkan di semua jenjang untuk meningkatkan kemampuan matematis siswa secara signifikan. Nah, seperti sudah disampaikan tadi bahwa penggunaan GeoGebra ini sangat efektif untuk berbagai jenjang pendidikan, yaitu SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi, penggunaan GeoGebra sangat dianjurkan untuk diterapkan di semua jenjang tersebut. Nah, yang kesimpulan yang terakhir yaitu eh, dari penelitian ini mungkin perlu penelitian yang lebih lanjut untuk memvalidasi efektivitas GeoGebra dalam berbagai jenis kemampuan matematis dengan sampel yang lebih besar dan beragam. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih. Salam.